Salam sejahtera Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Senang saya bisa menyapa Anda semua, dan tentunya saya berdoa supaya kita pun dalam keadaan yang sehat, yang baik, dan pastinya diberkati Tuhan. Kita memasuki pada saat ini Minggu Advent yang ketiga. Minggu kemarin kita menyalakan 2 lilin, lalu kemudian sekarang kita menginjak pada minggu nanti, minggu depan, Minggu Advent yang ketiga. Yang saya mau katakan adalah bahwa kita masih ada dalam suasana penantian. Penantian tentu penantian kedatangan Tuhan. Kita menyiapkan perayaan Natal, tapi sekaligus juga diingatkan kembali untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Tentunya kita yakini pada akhir zaman itu. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, perjumpaan kali ini dalam masa Advent ini, tema kita yang sama-sama akan kita gumuli adalah menyemai benih perdamaian. Menyemai benih perdamaian. Ayat yang akan kita baca nanti dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya 40 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya mengajak untuk kita semua menyiapkan bagian bacaan kita dari kitab Yesaya 40 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ini adalah bacaan pertama minggu yang lalu yang sama-sama kita baca pada kebaktian minggu kemarin ini. Kalau kita sudah menemukan bagian Alkitab ini, marilah kita pada saat ini memohon kuat kuasa Roh Kudus kiranya menolong kita untuk memahami, mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan melalui firman-Nya ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk segala kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua. Kami bersyukur juga Tuhan terus memberikan kesempatan dengan berbagai macam cara untuk kami belajar firman-Mu, untuk kami mengenal kehendak-Mu, khususnya dalam masa-masa penantian ini. Firman-Mu akan kami baca yang merupakan nubuat Nabi Yesaya ini. Biarlah Engkau yang menolong melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus supaya kami mengerti, paham akan apa yang Engkau nubuatkan ini. Lalu kemudian kami juga berjalan dalam terang firman-Mu dengan melakukan sebaik-baiknya dalam kehidupan kami. Kau yang menolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, supaya ia juga dapat menyampaikan, menjelaskan firman ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, yang telah menjadi manusia, dan yang kedatangannya kembali terus kami nantikan, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan bagian Alkitab Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Berita Kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup
dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Maranatha. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, menyemai benih perdamaian. Saya kira Anda dan saya pasti senang kalau hidup dalam suasana damai, dalam suasana tentram, tak ada pertikaian, tak ada konflik, tak ada peperangan. Bukankah itu yang dirindukan setiap orang? Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Ada kalanya konflik itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada kalanya juga bukan hanya dengan teman, dengan kerabat, dengan sesama manusia kita mengalami konflik. Bisa jadi konflik itu terjadi dalam diri kita dengan kita sendiri, dengan nurani kita, dengan kebenaran yang senantiasa berdengung, bersuara dalam hati kita. Tandanya kita tidak tenang, kita gelisah. Ada sesuatu yang tidak damai, tidak damai di hati kita. Nah, saudara-saudara, secara rohani, secara spiritualitas, kalau hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan, tidak dalam posisi damai, maka selalu saja ada sesuatu yang menggelitik di hati kita. Rasanya tidak tentram, rasanya tidak damai, gelisah. Dan kalau itu dibiarkan terus-menerus, maka yang terjadi adalah kita kehilangan damai sejahtera itu. Kita kehilangan kehidupan yang tentram itu. Saudara-saudara, umat Tuhan, umat Israel pernah mengalami masa-masa yang seperti itu. Mengalami konflik, mengalami hal-hal yang tidak damai,
justru dengan Tuhannya, Tuhan Allah. Maka yang terjadi adalah gambaran dalam perjanjian lama. Umat Tuhan ini harus mengalami apa yang namanya teguran Tuhan, penghukuman dari Tuhan. Jelas Allah bukan Tuhan yang semena-mena, mentang-mentang ia berkuasa lalu seenaknya saja menjatuhkan hukuman kepada umat pilihan ini. Tidak. Sebelum hukuman itu terjadi, para nabi diutus Tuhan untuk mengingatkan bagaimana mereka harus hidup benar di hadapan Allah. Bagaimana mereka harus sesuai dengan identitasnya, yaitu umat pilihan Allah. Tapi Alkitab mengatakan di sana sini menyebut umat itu adalah umat yang tegar tengkuk. Sering diingatkan tetapi mendablek begitu ya. Hidup semaunya. Apa yang menjadi keinginan, ambisi yang dipandang itu memberikan kenikmatan, itulah yang dikejar. Lalu kemudian mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan. Barangkali ini juga yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Ada konflik di dalam diri kita. Ada sesuatu yang mestinya, lebih dari umat pilihan, kita seringkali mengatakan kami adalah anak-anak Tuhan. Tapi benarkah sebagai anak kita nurut pada Bapa kita, pada Allah, dalam menaati perintah-perintahnya? Bukankah kalau kita dengan jujur mengatakan seringkali nggak begitu? Justru yang dikedepankan, yang didahulukan adalah kepentingan-kepentingan sendiri. Ambisi dan nafsu sendiri. Egoisme kita. Dengan demikian menimbulkan sebenarnya, kita tahu kalau ini terus dilakukan akan menimbulkan kekacauan, akan menimbulkan konflik, tidak adanya damai. Coba saja dalam persekutuan kita, dalam kehidupan bersama, komunitas, Anda punya keinginan itu yang harus didahulukan, pasti menimbulkan di sana sini ketidaknyamanan atas orang lain. Dalam keluarga pun demikian. Kalau kita hanya menuntut, kitalah yang dilayani, yang diperhatikan, maka dalam keluarga tidak terjadi ketentraman. Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus, tadi saya mengatakan nabi-nabi diperintahkan oleh Tuhan, diutus untuk mengingatkan umat ini. Tetapi yang terjadi adalah mereka terus-menerus hidup di dalam kehidupan yang kita sebut berdosa. Mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan. Akibatnya pembuangan itu terjadi. Alkitab mencatat kurang lebih 70 tahun mereka dibuang ke Babel. Pembuangan yang rasanya juga menyesatkan. Ini jelas-jelas seperti penindasan oleh bangsa lain. Bangsa pilihan sekarang berada dalam posisi di bawah, artinya dalam posisi mereka dijajah, mereka diperbudak, mereka dibuang dari negeri perjanjian itu ke Babel. Nah, saudara-saudara, dalam suasana seperti ini, barangkali di situ juga ada umat Tuhan yang masih tetap setia. Umat Tuhan yang masih menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Yang hidup masih dalam kesalehan. Barangkali mereka ini juga sudah merasakan jemu, sudah merasakan lelah kehidupan dalam suasana yang menderita ini. Ada sekelompok orang yang memang betul-betul setia saleh ini. Dalam kondisi yang tidak mudah ini, mungkin saja mereka hampir atau nyaris putus asa.
Saudara-saudara, sang nabi diminta untuk menyerukan kepada orang-orang yang menanti-nantikan kelepasan dari Tuhan. Hiburkanlah Yerusalem. Tenangkanlah hati mereka, karena perhambaannya telah berakhir. Saudara-saudara, ini adalah kabar baik. Ini adalah Injil yang disampaikan oleh sang nabi berdasarkan perintah dari Tuhan, bahwa dalam suasana kehancuran mereka akan segera mengalami pemulihan. Lalu sang nabi diminta untuk meyakinkan, biarlah orang-orang ini benar-benar yakin bahwa suasana yang seperti ini akan segera berakhir. Saudara-saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi khususnya adalah sebuah petunjuk yang mengingatkan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ini, bahwa ketika Yerusalem itu mengalami kehancuran, maka segera juga akan datang sebuah masa pemulihan. Saudara-saudara, mereka harus berbesar hati. Dan sang nabi ini juga diminta untuk membesarkan hati mereka yang mungkin mulai tawar, untuk menghidupkan kembali pengharapan yang ada dalam diri mereka. Saudara-saudara, sang nabi ini juga diminta untuk memberikan bukan hanya sebetulnya harapan yang kosong, tetapi juga mengingatkan bahwa bisa saja bangsa itu sama seperti rumput yang pagi ada lalu kemudian segera layu dihembuskan oleh napas Tuhan. Namun di sini kita melihat bahwa ada sebuah pengharapan, sebuah penghiburan, bahwa mereka menanti-nantikan Tuhan itu tidak sia-sia. Saudara-saudara, lalu kemudian kita memahami nantinya bahwa nubuat ini, ayat 3 dan seterusnya, ada suara yang berseru-seru. Itulah yang oleh Injil Markus dituliskan bahwa Yohanes Pembaptis yang kelak berseru-seru itu menyiapkan jalan untuk kedatangan Sang Mesias, Tuhan Yesus itu. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam perenungan ini saya mengajak kita ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tadi dikatakan bahwa kemungkinan ada saja orang-orang benar, orang-orang saleh yang melakukan perintah Tuhan dengan baik, yang hidup dalam pembuangan itu. Mungkin saja pada saat itu mereka tawar hati, mereka sudah lelah, sudah 70 tahun ini terjadi masa-masa sukar penderitaan ini. Nah, yang pertama saya mengajak kita memposisikan pada seperti orang-orang ini. Anda dan saya pada saat ini bisa saja dalam kondisi yang taat, yang setia kepada Tuhan. Namun dalam kesetiaan, ketaatan, kesalehan kita melihat kenapa kehidupan ini terus-menerus menemui masalah. Kenapa Tuhan terus izinkan bahwa masalah ini terus terjadi? Kenapa pandemi ini begitu menyulitkan kehidupan saya?
Begitu membuat saya, membuat keluarga saya menderita. Sampai kapan Tuhan ini akan terjadi? Saudara-saudara, bisa saja kita berada pada posisi itu. Posisi Anda dan saya sedang melakukan hal yang baik, menolong sesama, beribadah kepada Tuhan tanpa pamrih. Tapi kenapa Tuhan izinkan masalah-masalah yang memberatkan ini menghampiri hidup saya, hidup kita? Suara Nabi Yesaya ini, biarlah itu menjadi jawaban Tuhan untuk kita. Bahwa Ia menghibur kita. Bahwa Tuhan menjanjikan kelepasan itu. Hiburkanlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem. Jadi Tuhan sangat peduli, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan, menguatkan kita, memberikan pengharapan, membesarkan hati kita. Jadi saudara-saudara, yang bisa kita ambil di sini adalah yang pertama, mari kita pegang janji Tuhan. Mari kita yakini bahwa Ia setia menjanjikan penghiburan, kelepasan, pertolongan itu. Dan pada saat ini mari kita terus lanjutkan kesalehan kita. Kita lanjutkan beribadah dengan baik kepada Tuhan itu tanpa pamrih, tanpa harus dilihat orang, tanpa harus orang kagum dengan ibadah kita. Tapi marilah dengan komitmen kita, kita tetap setia menantikan Tuhan. Ini di Advent, penantian kedatangannya. Mari kita terus setia. Lakukanlah ini terus. Tidak akan sia-sia Anda telah hidup di hadapan Tuhan dengan kesalehan Anda, dengan kebaikan Anda. Dan jangan pernah menggugat bahwa dengan begitu Anda dan saya berhak untuk menerima, mengklaim, supaya Tuhan melimpahkan kita dengan hidup yang berkelimpahan. Bukan itu tujuan ibadah kita. Tetapi tujuan ibadah kita adalah karena Tuhan telah lebih dahulu, Ia telah memberikan yang terbaik buat kita, maka kita lakukan juga. Inilah bukti cinta kasih kita kepadanya. Jangan lelah, jangan putus harapan, karena penghiburan itu pasti akan terjadi. Pemulihan itu akan terjadi di dalam Tuhan. Tinggal Anda dan saya, apakah benar-benar setia atau tidak. Saudara-saudara, yang kedua, kita boleh menempatkan diri pada posisi orang yang kepada mereka sang nabi berseru, siapkanlah jalan untuk Tuhan. Setiap lubang harus diratakan, yang bengkok harus diluruskan, yang berlubang itu harus ditimbun. Saudara-saudara, tadi saya mengatakan kalau yang pertama kita sudah hidup baik, saleh dan seterusnya. Sekarang andai kata kita dalam posisi yang kebalikannya, kita masih senang hidup berkanjang di dalam dosa, menikmati kehidupan dalam dosa itu, lalu kita terus-menerus mengumbar nafsu kita. Disinilah letak momen yang indah itu. Dengarkanlah seruan itu, seruan Yohanes ini, atau seruan dulu nubuat dari Nabi Yesaya ini. Luruskanlah
di padang belantara, jalan raya bagi Tuhan. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus jadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan terwujud. Saudara-saudara, saya mengartikan ini pada kedalaman makna spiritual atau makna rohani. Saya kira sang nabi atau nantinya yang ditugasi itu Yohanes Pembaptis bukan makna harafiah. Harus meratakan gunung, harus menimbun yang lubang-lubang begitu ya. Meluruskan yang bengkok-bengkok jalan itu supaya lurus kayak jalan tol. Nah, kalau itu sih pakai bulldozer aja sekarang begitu ya. Saya mengartikannya ini pada kedalaman makna rohani atau spiritualitas kita. Nah, bisa saja hati kita pada saat ini adalah hati yang bengkok, yang berbelat-belit, yang tidak lurus jalannya di hadapan Tuhan itu. Bisa saja hati Anda sekarang ini berlubang-lubang dengan luka-luka. Luka batin kita yang terus memendam kesalahan orang lain. Yang berpikiran dengki, iri. Bisa saja hati kita sekarang adalah hati yang tinggi hati, yang sombong. Tapi juga yang tidak tahan melihat keberhasilan orang, iri itu. Bisa saja hati kita tadi bengkok menduakan Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, tetapi di sisi yang lain juga kita percaya kepada hal-hal yang lain, kepada materi, kepada duniawi, pada uang di situ. Dan kita mempercayakan itu. Ini adalah jelas hati yang bengkok. Disinilah saatnya bahwa kita harus lurus. Kesempatan kita harus mendengarkan suara sang nabi ini. Yaitu bahwa kita pun harus ikut serta meluruskan yang bengkok. Menimbun kepahitan, dendam, kebencian, iri hati, tinggi hati. Itu harusnya diratakan menjadi hati yang bersih. Karena disitulah sebetulnya letaknya yang sesungguhnya Yesus Kristus mau lahir. Hanya dengan cara itulah Anda dan saya sebetulnya sedang menyiapkan benih damai sejahtera di hati kita. Barusan sebelum rekaman ini saya menyemai benih pakai rock wool, pakai media yang biasa pakai hidroponik. Segala sesuatu saya persiapkan dengan baik, dibersihkan, dicuci dan seterusnya, agar benih itu tumbuh dengan baik. Saudara-saudara, bersihkanlah hati kita dari hal-hal yang tadi itu, kotoran-kotoran itu, supaya benih yang kita nantikan itu damai sejahtera itu tumbuh dengan baiknya. Lalu dengan tumbuh itulah ia akan berbuah pada waktunya, akan bermanfaat. Sebuah keyakinan kita kan, saudara-saudara, bahwa Yesus Kristus adalah sang Raja Damai. Bagaimana mungkin ia yang sang Raja Damai, lalu kemudian kita menyiapkan hati dengan penuh kerumitan, dengan penuh kebencian, dendam, dan lain sebagainya. Rasanya nggak mungkin. Disinilah saatnya Anda dan saya terus-menerus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, agar benih itu akan tumbuh. Percuma kita menyiapkan Natal dengan hanya ornamen saja, dengan kado-kado yang kita siapkan untuk orang-orang yang kita kasihi, dengan pohon Natal, pohon terang, dan seterusnya. Tapi di hati kita nggak pernah dibersihkan. Saudara-saudara, marilah
Kita sama-sama menyiapkan kehadiran kedatangan Kristus itu dengan sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya, Ia yang membawa pengharapan, Ia yang menghadirkan damai sejahtera itu, Ia pun hadir untuk Anda, untuk saya. Tinggal Anda dan saya menyiapkannya dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk Engkau rela mengingatkan kami, memberikan penghiburan, pengharapan, tetapi juga sekaligus terus-menerus mengingatkan kami supaya kami siap sedia dalam menyambut kedatangan Kristus itu. Biarlah waktu-waktu yang ada, yang oleh Nabi Yesaya dikatakan seperti rumput yang begitu singkatnya, kami boleh siapkan dengan sebaik-baiknya agar menjadi kemuliaan bagimu dan juga kebahagiaan tentunya buat kami semua. Engkau yang tahu masalah dan pergumulan yang sedang kami hadapi pada saat ini. Kiranya Bapa di surga menolong kami untuk kami dapat mengatasinya. Tiliklah ya Bapa, apa yang terjadi dalam kehidupan kami, di rumah kami, dalam pergumulan kami. Kami yakin dan percaya ketika kami membuka hati kami, membersihkan diri kami, maka Engkau berkenan hadir dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Katakan pada diri sendiri, kasih Tuhan mengiringiku dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.